Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ice Pigai. Saya adalah mahasiswi PPG tahap 1 tahun 2026. Sesuai pemanggilan LPTK, Kampus Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2674803170. Saya adalah guru SD Impres Beko, Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Saya akan melakukan video praktek mengajar uji kinerja tentang mengenal bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Mari kita sama-sama menyaksikan. Ini identitas saya. Perkenalan saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Sis. Halo, apa kabar anak-anak? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Mari kita menyanyi sebelum kita aktivitas belajar dan mengajar. Kita menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Menyanyi mulai. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh, 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 haleluya. Pujilah Tuhan, upamu besar di surga. Baik, yang berikut doa dipimpin dari salah satu murid. Teman-teman dan Miss, mari kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Dan Yesus, kami belajar, terus berkati kami dan juga teman-teman dan juga Miss, dan berkati alamin. Baik, terima kasih. Yang berikut kita akan absen dengar nama. Adam Cornelis Pigai. Elsinta Boma. Hadir, Miss. Salomi Boma. Hadir, Miss. Michael Boma. Yelinus Yow. Baik, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Salah satu anak boleh maju ke depan pimpin lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah kedua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman silakan. Baik, kita tepuk tangan untuk yang dipimpin lagu wajib nasional. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Dengan tujuan pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi dan memahami. Sebelum kita masuk materi ajar, saya kasih waktu kepada anak murid untuk memimpin yel-yel. Teman-teman silakan belajar. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan.
Materi kita di saat pada pagi hari ini tentang mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini apa? Bunga. Ini bunga ini salah satu tumbuh. Ya, mari kita mengenali bagian dan fungsinya. Ini bagian apa? Ya, ini bagian akar. Ini bagian apa? Ya, batang. Ini bagian apa? Daun. Kalau ini bagian apa? Ya, kalau ini iya. Kelima bagian tumbuhan ini ada fungsinya. Bagian akar ini menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya. Dan juga menopang ke bagian tumbuh. Ya, ini fungsi dari akar. Terus ini bagian apa? Batang ini fungsinya adalah mengantarkan air, nutrisi, makanan ke daun. Ini bagian tumbuhan apa? Ya, daun ini fungsinya membuat makanan. Ini dibutuhkan tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik. Ini bagian tumbuhan apa? Bunga. Ya, bunga. Fungsinya tempat untuk berkembang biakan bunga. Bunga berkembang biak akan menjadi biji. Biji ini akan nantinya bisa ditanam kembali. Di sini ada bunga ada dua, putik dan benang sari. Putik adalah alat kelamin betina. Iya, benang sari adalah alat kelamin jantan. Terus ini apa? Buah. Buah dan biji ada dalam satu dan kesatu. Iya, ini adalah fungsi dari bagian buah dan biji. Iya, buah dan biji. Yang berikut Ibu Guru bagikan lembar kerja. Anak-anak tulis sesuai dengan yang tadi kita sudah belajar bagian dan fungsi dari tumbuhan. Terus Ibu Guru dibagikan lembar kerja per kelompok. Di situ ada 5 bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi anak-anak kerja di sini tulis nama kelompok pertama. Yang ini tulis kelas berapa. Terus yang ini tulis nama-nama anggota kelompok. Dan juga tulis nama bagian tumbuhan. Terus ini fungsinya. Fungsi. Terus kelompok 2. Tulis nama kelompok 2 di sini. Baru tulis kelas. Terus kelompok ketiga. Tulis nama kelompok ya pertama. Seperti tadi kita belajar. Ini tulis nama bagian tumbuhan. Ini fungsinya apa. Sekarang anak-anak kerjakan. Tulis nama. Sudah kelompok 3. Kelompok 2. Baik. Saya akan panggil setiap kelompok mewakili satu orang untuk membacakan hasil kerja. Kami kelompok
1. Nama anggota kelompok: Yonin C. Boma, Asher Pigai, Adam Cornelius Pigai, Melek Yo, Rosita Keya. Akar: menyerap air dan zat hara untuk kebutuhan tumbuhan. Batang: penopang tumbuhan sekaligus saluran makan. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil kerja. Kami mau presentasikan hasil diskusi kami. Daun, tempat tumbuhan makanannya sendiri. Bunga, merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih waktu kelompok 2 untuk membacakan hasil kerja. Kami dari kelompok 2. Nama anggota: Bintang Gandaran, Sinta Boma, Salome Boma, Maruti buah dan biji, melindungi biji dan membantu penyebaran. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan. Kita akan tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan. Yang berikut saya akan menjelaskan kepada anak-anak. Ini tumbuhan. Bagian apa tadi? Anak-anak tulis akar. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga masuk menopang ke bagian tumbuhan. Akar ada 2. Yang pertama akar tunggang, yang kedua akar serabut. Akar ini terletak di dalam tanah karena makanan manusia, hewan tidak sama dengan tumbuhan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Dari akar tumbuhan menyerap dan mencari nutrisi, air, dan makanan. Ini juga menopang ke bagian seluruh permukaan tumbuhan. Terus yang berikut ini apa? Batang. Batang ini mengantarkan air, nutrisi, makanan ke seluruh bagian. Ya, kita lihat batang-batang berbeda-beda batangnya. Batang tebu sama dengan batang ini tidak sama. Batang keladi tidak sama dengan batang semangka, itu beda batang. Ada batang sejajar seperti tali. Misalnya batang sirih, batang labu. Ada juga batang lunak. Misalnya batang padi, batang bayam, terus batang jagung. Ini batang lunak. Terus yang berikut batang keras. Sepertinya batang keras itu misalnya pohon ya, pohon mangga itu batangnya keras. Terus batang keras ada pohon rambutan. Dan juga ada batang tiang tegak. Sepertinya atau misalnya pohon, ya itu tiang tegak ya. Terus ada juga batang buah pohon pepaya.
Terus ada batang bercabang. Itu batang bercabang itu ada banyak ranting-ranting. Iya, ada banyak ranting-ranting, misalnya pohon jambu. Ya, pohon jambu itu ada banyak iya, itu namanya ranting, itu nama lain itu cabang, batang bercabang. Terus pohon batang mangga. Terus ada juga batang tidak bercabang. Misalnya batang tebu, batang ya jagung. Terus yang berikut kita belajar ini apa? Ya, daun. Daun tumbuhan membuat membuat makanan. Makanan tumbuhan. Ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Ya. Daun ini tempat membuat makanan tumbuhan. Ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Bentuk daun ini juga beda-beda bentuk daun. Terus ini daun ini sama dengan daun buah pohon mangga? Tidak sama. Dan juga di situ ada nama daun menjari, nama daun melengkung, dan ada nama sejajar dan lain-lain. Ini nama daun. Yang berikut ini apa? Ya, bunga. Bagian bunga ini tempat untuk berkembang biakan bunga. Bunga ini akan menjadi biji. Biji ini akan ditanam kembali. Di sini ada bentuk dan warna bentuk dan warna bunga. Terus ada bentuk bunga melati, ada bentuk bunga kupu-kupu, ada bunga bentuk mawar, ada bunga bentuk lonceng. Ini adalah bentuk bunga. Dan warnanya ada warna merah. Warna bunga ya, ada warna ungu. Tumbuhan bunga ada berbagai-bagai. Ada dasar bunga, ada kelopak, ada mahkota, terus ada dasar bunga. Jadi ada benang sari dan ada putik. Jadi benang sari dan putik adalah alat kelamin bunga. Ya, alat kelamin bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Ya, putik merupakan alat kelamin betina. Ya, betina. Yang berikut kita belajar bagian ini, bagian tubuh apa? Buah. Buah dan biji ada dalam satu kesatuan. Ya, ada dalam satu kesatuan. Bukan keberadaannya beda-beda, tapi buah dan biji ada dalam satu dan kesatuan. Buah adalah ada daging buah dan ada biji. Daging buah adalah makanan manusia. Kamu pernah makan atau tidak? Pernah. Ya, pernah makan. Daging buah adalah makanan Manusia. Ya, manusia. Biji adalah ada satu lembaga untuk ditanam Kembali. Ya, ditanam kembali. Buah dan biji adalah dua keping biji. Jadi monokotil dan dikotil. Jadi dari biji itu ada dua keping bijinya. Misalnya monokotil itu ada satu keping. Terus dikotil ada dua keping bijinya untuk ditanam kembali. Baik, materi
kita untuk menjelaskan sampai di sini. Yang berikut kita akan masuk lagi koncup buahnya. Ya, koncup adalah bagian yang belum berkembang dari batang atau daun. Perkembangan tumbuhan dan bisa menjadi batang, daun, atau bunga yang lengkap. Kulit batang atau kulit kayu melindungi jaringan di dalam batang dan memberikan dukungan struktural pada tumbuhan. Phloem dan xilem. Phloem adalah jaringan pembuluh yang membawa air, nutrisi, dan makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Sistem xilem adalah jaringan pembuluh yang menyangkut air dan nutrisi dari akar ke daun serta memberikan dukungan struktur. Stomata adalah struktur kecil yang terdapat pada permukaan daun dan batang yang berfungsi untuk pertukaran gas dengan lingkungan, memungkinkan masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen serta uap air. Akar serabut. Akar serabut adalah akar yang memiliki banyak akar cabang yang halus. Fungsinya adalah meningkatkan kemampuan penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Tunas adalah kuncup yang akan berkembang menjadi daun atau bunga. Tunas juga berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak, kita sudah belajar bagian tumbuhan. Kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Teman-teman silakan duduk. Baik, Ibu Guru tanya lagi, anak-anak perasaan dengan Ibu Guru senangkah tidak? Senang. Ya. Dan berikut yel-yel. Yel-yel akan pimpin salah satu anak maju ke depan. Teman-teman silakan berdiri. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lebih keras lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Siapa kita? SD IPS Eko. Mana suaranya? Mana suaranya? Lebih keras lagi, mana suaranya? Teman-teman silakan duduk. Kita tepuk tangan untuk teman kita yang dipimpin. Baik, kita akan masuk kesimpulan. Kita akan sambil pegang tumbuhan yang tadi dibagikan. Kasih naik ke atas. Ini adalah salah satu tumbuhan. Kita sudah belajar bagian-bagian dan fungsinya. Kita sudah belajar bagian-bagian dan fungsinya. Yang berikut pelajaran kita, ya, kita akan
masuk lagi kesimpulan. Ini kita sudah pegang ya, tumbuhan. Tumbuhan ini apa tadi? Ya, ini akar. Terus yang ini apa tadi? Ya, batang. Yang ini tadi kita belajar tumbuhan ini apa tadi? Ya, ini akar. Terus yang ini apa tadi? Ya, batang. Yang ini tadi kita belajar? Ya, daun. Tadi kita belajar ini? Iya, bunga. Terus apa lagi? Iya. Bagian akar menyerap air dan nutrisi. Ya, nutrisi dari dalam tanah juga masuk menopang ke bagian tumbuh. Tadi akar ada dua akar ada dua macam. Akar tunggan dan akar serah. Ya, akar tunggan dan akar serabut. Terus yang kedua yang berikut buah. Buah adalah ada dalam satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Sekarang bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar? Iya, senang. Iya. Dan ibu guru juga senang kepada anak-anak karena di saat pada pagi hari ini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang berikut kita tepuk tangan. Baik, sebelum kita selesai dari pembelajaran kita di saat pada pagi hari ini, kita menyanyi Allah baik-baik buat saya. Karena saya ada dari Allah. Allah selalu menjaga. Allah selalu melindungi. Allah selalu menjagai kita di sepanjang hidup dan kehidupan. Maka itu kita menyanyi Allah baik buat saya. Sebelum kita menyanyi, anak-anak bangkit berdiri. Baru kita menyanyi dengan tepuk tangan. Allah baik buat saya. Allah baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Allah baik buat saya. Baik, doa penutup saya kasih kepada anak-anak murid datang untuk memimpin kita. Doa penutup. Teman-teman, mari kita ikuti dalam doa. 1, 2, 3. Saya sama pula Tuhan berkati kami dan juga Miss Tuhan berkati Alia. Amin. Baik, terima kasih. Doa dipimpin dari teman kita. Kita tepuk tangan untuk teman kita yang sudah dipandu doa penutup. Selamat siang anak-anak. Siang, Miss. Halo, apa kabar? Luar biasa, antusias. Yes. Belajar kita sampai di sini.